Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya sampaikan materi ini kecuali saya khawatir terhadap diri saya sendiri dan juga khawatir kepada ibu-ibu. Kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah. Ya. Waktu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak kebaikan?" Kata intinya hadis tersebut, kata Nabi SAW, "Kuffa alaika hadza." Tahan lisanmu, tahan lisanmu. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "A inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara apa yang kita omongkan? Kata Rasulullah SAW, "Sakilatka ummuk." Fahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaditu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah yang membuat manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, digeret di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan mereka. Kata Nabi, hasaidu alsinatim, yaitu panen dari lisan mereka. Di antaranya adalah ghibah. Dan ternyata dosa lisan ini sangat berbahaya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi waktu mengatakan al-muslim, siapa muslim yang sejati? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nabi mendahulukan penyebutan lisan karena dosa lisan itu sangat cepat dan sangat banyak. Gerakan lisan luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam. Dua perkara yaitu mulut dan kemaluan. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kata Nabi SAW, kebanyakan dosa manusia adalah pada lisannya. Pada lisannya. Lisan ini ibu-ibu ya, gerakannya luar biasa dan cepat tanpa batas. Berbeda dengan tangan dan kaki. Kita kalau mau menzolimi orang dengan tangan dan kaki kita, kita hanya bisa menendang orang di hadapan kita. Kita hanya bisa memukul orang di hadapan kita. Tetapi kalau lisan, tidak perlu dia hadir di hadapan kita. Kita bisa ngomong macam-macam. Orang jauh pun bisa tersakiti. Ya, apalagi orang dekat di hadapan kita. Yang jauh saja bisa tersakiti. Orang yang sudah meninggal pun bisa kita jelek-jelekan. Ya, bisa kita hina-hina. Sudah meninggal dia. Ya. Oleh karena jangkauan lisan lebih jauh. Lisan dibandingkan dengan tangan dan kaki memiliki dua kelebihan. Pertama, jangkauannya lebih jauh. Yang kedua, aktivitasnya lebih cepat. Ibu kalau suruh mukul suami ya, setengah jam capek nggak? Mukul suami capek. Tapi kalau ngibah 1 jam, 2 jam nggak capek. Banyak. Jadi lisan aktivitas cepat, jangkauannya jauh. Berbeda dengan tangan dan kaki. Dari sini dia tahu bahwasanya hati-hati tatkala kita berbicara. Kemudian yang perlu kita ingat lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hukum lisan adalah hukum tulisan. Para ulama mengatakan tulisan hukumnya sama dengan lisan. Oleh karenanya sekarang jual beli zaman dahulu jual beli dengan lisan, ya. Saya jual, saya terima. Sekarang nggak perlu pakai lisan, pakai tulisan. Ya, pakai tanda tangan, pakai enter, ya, pakai oke, ya, semua dengan tulisan. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Demikian juga pernikahan bisa dengan tulisan, talak bisa dengan tulisan, jual beli dengan tulisan. Karenanya hukum tulisan sama dengan lisan. Makanya seorang lebih waspada lagi dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan statusnya. Ibu-ibu yang masuk dalam dunia medsos, kemudian di Facebook atau di Instagram, hati-hati tatkala komentar. Hati-hati tatkala komentar. Karena komentar itu hukumnya sama dengan lisan. Sementara kalau kita masuk dalam dunia medsos, lihat komentar orang di Facebook berantem, berkelahi, maki-maki, menghina, menuduh, dia cuek aja dia ngomong. Dia nggak tahu semua tulisan dia ini tercatat oleh malaikat, akan dihadirkan oleh Allah kembali pada hari kiamat. Ibu-ibu yang masuk dalam grup-grup, hati-hati. Tatkala berdiskusi dalam grup, pilih kata-kata yang baik, karena tulisan ibu sama dengan ucapan ibu. Ya. Kalau ibu kemudian menggibah dalam grup, ibu merendahkan orang dalam grup, maka hukumannya sama dengan ucapan. Maka orang yang paling selamat, ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak main medsos. Ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak punya grup WhatsApp. Adakah ibu-ibu tersebut?
Nggak ada ya. Zaman sekarang mana ada ya. Semakin kita buka grup WhatsApp, semakin rentan untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram. Semakin kita buka akun medsos, semakin rentan kita melihat gibah, mendengar gibah atau ikut menggibah. Intinya saya tidak mengatakan terlarang, tapi hati-hati, waspada. Masing-masing kita membatasi diri kita pada yang perlu.